Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Anyandani dengan NIM belakang 039. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tipologi belajar SMP. Baik, kali ini saya dengan Jasmine Nur Alifa dari SMPN 18 Tangerang Selatan kelas 9. Baik, kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk mengetahui apa tipologi atau gaya belajar dari Jasmine. Yang pertama, pertanyaannya, apakah kamu lebih mudah memahami pelajaran jika kamu membacanya dengan baik? Iya. Apakah kamu lebih mudah memahami materi pelajaran jika kamu mendengarkan materi dengan baik? Biasa saja sih, tidak. Apakah kamu belajar dengan baik ketika kamu dapat menyentuh objek? Iya. Apakah kamu memahami pesan yang ditulis daripada pesan yang disampaikan dengan kata-kata? Tidak. Tidak. Apakah kamu mudah memahami pesan yang dijelaskan dengan lisan daripada yang ditulis? Iya. Apakah gambar-gambar, diagram, poster sangat membantu kamu dalam mengingat atau memahami suatu materi? Iya. Apakah kamu menikmati belajar langsung seperti praktik daripada belajar di kelas? Tidak. Apakah kamu lebih memahami materi pelajaran yang dijelaskan melalui demonstrasi atau ada alat peraganya? Iya. Apakah kamu lebih senang menonton TV atau membaca novel daripada mendengar musik atau radio? Iya. Apakah kamu senang mendengarkan siaran radio atau musik daripada menonton TV? Tidak. Tidak. Apakah kamu menyenangi kegiatan yang berhubungan dengan fisik seperti olahraga? Tidak. Apakah kamu merasa mudah mengingat wajah seseorang daripada nama seseorang? Iya. Apakah kamu merasa mudah mengingat nama seseorang daripada wajah? Tidak. Apakah mendengarkan cerita jauh lebih menyenangkan daripada membaca buku? Iya. Apakah kamu lebih senang membaca buku cerita daripada mendengarkan cerita? Tidak. Apakah kamu ingat dengan baik apa yang kamu pelajari melalui praktek? Iya. Apakah kamu jenuh jika duduk belajar di kelas terlalu lama? Biasa saja. Berarti iya ya. Iya. Apakah kamu tidak merasa terganggu dengan suara-suara saat belajar? Tidak terganggu. Oh, nggak masalah berarti ya. Apakah kamu hanya bisa belajar dengan baik ketika suasananya tenang? Kalau berisik juga bisa. Oke. Apakah kamu melakukan hal-hal seperti mengetuk pulpen, mengunyah permen saat belajar? Tidak. Apakah kamu suka ngobrol dengan berhadapan secara langsung daripada melalui telepon? Iya. Apakah kamu lebih suka berbicara lewat telepon daripada bertemu langsung? Tidak. Apakah kamu sangat antusias bila ikut membuat atau memperbaiki sesuatu? Tidak. Apakah kamu lebih menyenangi tugas-tugas tulis daripada harus menjelaskan dengan kata-kata? Iya. Apakah kamu mudah terganggu dengan suara ketika kamu belajar? Tidak. Ketika kamu mendapatkan kabar gembira, apakah kamu akan loncat-loncat? Tidak. Oke. Baik, terima kasih. Hasil analisis melalui kuesioner menunjukkan bahwa tipologi belajar Jasmine dominan dengan gaya belajar visual. Jasmine cenderung lebih cepat memahami pelajaran yang disajikan dengan bagan tulisan grafik yang dapat dilihat dengan penglihatannya. Nah, strategi yang dapat digunakan seperti menonton video edukasi, membuat catatan yang menyoroti informasi penting, menggambar dengan warna. Selain itu, dapat membuat peta konsep untuk proses pembelajaran yang lebih kompleks gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, Jasmine memang lebih senang menggambar dibandingkan dengan olahraga. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tipologi belajar kinestetik bukan prioritasnya. Gaya belajar auditori juga menjadi cara ia belajar dengan nyaman kedua setelah visual. Dalam beberapa hal, Jasmine suka mendengarkan cerita melalui lisan dibandingkan membaca langsung. Oleh karena itu, dapat disimpulkan gaya belajar yang paling dominan adalah visual. Dan yang sedang adalah auditori, sedangkan yang rendah adalah kinestetik. Akan tapi saat belajar ia masih menggunakan gaya belajar auditori, sehingga saat sekolah Jasmine masih harus memperhatikan materinya lebih mendalam. Hal tersebut terjadi apabila guru menggunakan metode ceramah.